Dengaran. Mbak Nita, tolong hostnya jenengan. Ya, saya co-host aja. Oke, udah dengar ya, insya Allah. Nah, kita lanjut. Tujuan program ini itu nanti sharing bisnis itu bisa berbagai macam, terutama bagi penggiat ekonomi syariah, BMT, maupun Baitul Mal, juga para pengusaha yang tetap berikhtiar ketika pandemi krisis ini ada. Dan kita inginkan dengan adanya acara motivasi bisnis yang diadakan oleh Arba Peduli ini bisa membawa manfaat untuk semuanya. Manfaatnya insya Allah banyak, dari kita ingin mengembangkan usaha, dari sebuah terobosan Baitul Mal, ataupun berbagai hal yang insya Allah sangat bermanfaat. Itu pada Bang kali ini langsung aja mengingat waktunya. Ini waktunya cukup panjang ya, nanti insya Allah monggo untuk pemaparan dulu, dan berikutnya juga nanti ada tanya jawab diskusi. Langsung aja pada Bang Parti, saya persilahkan. Baik, berapa menit Mas Kas? 1 jam. Wah, kelamaan itu. Ya udah 45 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat karunia Allah, kita semua bisa bersilaturahim di sini dalam keadaan yang sehat walafiat, dan insya Allah kita menikmati nikmat-nikmat Allah yang sungguh sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang insya Allah bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah dan senantiasa berjuang habis-habisan, berusaha agar kita bisa meneladani seluruh sisi-sisi dari kehidupan Rasulullah. Pertama, saya ucapkan terima kasih tentu saja kepada Mas Kasidi dan tim yang sudah menyelenggarakan acara ini dan sudah berkenan memberi saya kesempatan untuk bisa ikut bergabung. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan hadir juga malam minggu begini ya, untuk kemudian kita bisa berdiskusi akan sesuatu hal yang insya Allah sangat penting, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi setelah kita. Baik, materi saya sinergi Baitul Mal Masjid, ya, BMM dengan Baitul Mal wa Tamwil. Saya mohon izin, ini profil saya sedikit. Social entrepreneur, saya menggagas gerakan Baitul Mal Masjid. Juga di 2017 saya mendirikan Baitul Mal Bestari dan Baitul Mal Masjid Indonesia ya. Kemudian saya tulis buku Sistem Ekonomi Sedekah, Konsep Ekonomi Syariah 2.0. Dan ini nomor kontak saya 0813 80 19 5454. Materi ini Bapak Ibu sudah saya share ke panitia. Nanti monggo mungkin panitia bisa memberikan link atau seperti apa ya terkait dengan materi ini. Baik, saya mulai dengan ini. Ini kalau yang ikut tadi pagi, ini mohon maaf saya mengulang sedikit apa yang saya sampaikan tadi pagi di webinar pagi tadi ya. Jadi ekonomi syariah menurut saya harus juga mengikuti apa yang menjadi panduan hukum kita dalam hidup ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh atau subhat, ada yang haram kemudian. Saya sengaja dibuatnya jadi 4 saja karena yang subhat itu lebih dekat ke haram lah gitu ya. Yang wajib terkait ekonomi syariah itu adalah terkait zakat, nafkah, dan halal. Ya. Zakat itu kewajiban fitrah kita, kewajiban fardu ain gitu ya. Artinya semua orang yang muslim itu wajib membayar zakat. Ya, kalau konteksnya zakat fitrah maka
anak kecil sekalipun wajib membayar zakat fitrah tersebut. Kemudian yang kedua adalah nafkah, ya, bagaimana muslim mukmin senantiasa bisa menafkahi dirinya, bisa menafkahi keluarganya. Ini makanya kemudian menjadi wajib. Yang kedua adalah kita senantiasa berusaha agar bisa hidup dalam seluruh sisi kehidupan yang halal, ya. Apa yang kita makan, baik secara zat, ya, maupun secara cara yang kita makan haruslah halal. Ayam itu secara zat halal, gitu ya. Tetapi kalau ayam itu disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, maka jadi haram. Nah, hal-hal seperti ini kemudian betul-betul harus kita perhatikan. Kalau terkait dengan babi, terkait dengan hewan bertaring dan seterusnya, darah, gitu ya, itu sesuatu yang secara zat memang sudah haram. Yang kedua adalah terkait dengan hal-hal yang sunnah. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk betul-betul bisa melakukan yang sunnah ini, ya. Infak, wakaf, sedekah, ya, dan lain-lain terkait dengan harta, saling memberi hadiah misalnya, itu menjadi sunnah. Di beberapa konteks malah jadi sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan Rasulullah teladan kita memang sangat gemar bersedekah. Kebiasaan Rasulullah bersedekah luar biasa. Sesungguhnya sedekah Rasulullah itulah yang kemudian nantinya diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh seluruh umat Islam di zamannya, dan kemudian bisa membangun sebuah peradaban yang sangat tinggi. Yang ketiga, ada hal yang mubah, ya. Kalau di mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak, ya. Nah, maka kita kalau di dunia modern ada bank, ya, ada lembaga keuangan syariah, ya, mikro dan seterusnya, ada asuransi, ada pasar modal dan seterusnya, ya. Ada pegadaian, itu hukum asalnya mubah, ya. Nanti mungkin bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, malah mungkin bisa terdegradasi, malah menjadi haram. Ya, bank-bank konvensional, bank-bank ribawi tentu saja hukumnya haram. Kemudian kita berinteraksi dengan mereka. Nah, yang keempat tentu saja adalah hal yang haram terkait ekonomi syariah, betul-betul mendidik kita untuk menjauhi hal yang haram terkait dengan riba, terkait dengan judi, terkait gharar, hal-hal yang tidak pasti, dan terkait hal-hal yang zalim, korupsi, riswah, suap, dan seterusnya itu kemudian, ya. Ini betul-betul harus kita hindari. Bahkan kalau berkait riba, maka Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran sudah menyatakan perang kepada riba, ya. Di sisi lain kemudian Allah juga memberikan strategi bagaimana kemudian bisa memerangi riba itu dan kemudian bisa memusnahkan riba itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ya, Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Maka ini luar biasa, Allah mewajibkan kita berzakat, menyunahkan kita berinfak, berwakaf, dan itu ternyata memang kemudian salah satunya ditujukan untuk bisa memerangi hal yang haram, yaitu riba. Riba ini, teman-teman, sesungguhnya sesuatu yang sangat berbahaya, karena kalau kita melakukan dosa membunuh misalnya, maka kita akan disebut sebagai kriminal. Tetapi kalau kita mempraktekkan riba, ya, saya misalnya meminjamkan kepada teman-teman dana 1 miliar, dalam jangka waktu 1 tahun, kemudian dikembalikan ke saya 1 miliar plus 100.000 saja, ya, dalam setahun cuma 100.000, itu pun sudah termasuk riba, hukumnya haram, diperangi Allah. Derajat dosanya sama seperti dosa besar, dikiaskan oleh Rasulullah sama seperti berzinah dengan ibu kita sendiri. Kemudian ini mengerikannya kemudian dosa riba ini, ya. Tetapi kalau saya melakukan praktek tersebut, ya, meminjamkan 1 miliar, kemudian dikembalikan hanya 1 miliar plus 100.000, maka saya tidak jadi kriminal. Saya menjadi pahlawan mungkin untuk sebagian orang, dan akan banyak orang kemudian berebut meminta pinjaman seperti itu, ya. Inilah yang kemudian menjadikan
riba menjadi dosa laten, ya. Kita mengenal komunisme itu laten juga, ya. Ini riba ini saya melihat dia juga laten gitu. Dia berbahaya, tetapi kemudian bahayanya tidak disadari oleh banyak orang. Ya, sesuatu yang berbahaya dan kemudian tidak disadari bahayanya, dia kebahayaannya itu kemudian menjadi berlipat-lipat ganda kemudian. Dan kita mungkin harus betul-betul bertobat. Ekonomi kita, ekonomi dunia hari ini betul-betul dikungkung oleh sistem yang ribawi. Itu terkait ekonomi syariah. Saya yang kedua ingin menyampaikan terkait dengan masjid. Apa hubungannya ekonomi syariah dengan masjid? Nah, ada di sini. Ya. Masjid menurut saya punya 3 tugas pokok yang utama, yaitu syahadat, salat, dan zakat atau jiswaf. Syahadat terkait dengan tauhid. Bagaimana masjid bisa menjaga, meningkatkan, memperkuat tauhid dari jamaah. Ya. Bagaimana kemudian Allah itu bisa dikenalkan oleh masjid menjadi yang maha kuasa, yang maha rahim, yang maha rahman, ya, yang maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, dan seterusnya itu, sehingga jamaah kemudian berlomba-lomba untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana kemudian sholat sebagai tiang agama menjadi tugas masjid untuk bisa memfasilitasi, mengajak, dan membina umat agar betul-betul mendirikan sholat, bukan hanya melaksanakan. Kita selalu diberikan pemaparan, kalau umat Islam sudah bisa sholat subuh seperti sholat Jumat, maka umat ini akan bangkit. Ya. Maka teman-teman kemudian membuat gerakan sholat subuh berjamaah, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat positif saya pikir dan harus didukung oleh kita semua. Yang ketiga, tugas masjid sesungguhnya adalah memfasilitasi jiswaf. Ya, bagaimana umat tadi karena zakat itu wajib, ya, kemudian masjid kemudian memfasilitasi pelaksanaan kewajiban fardu ain tersebut kemudian, ya. Para muzaki kemudian bisa dengan sangat mudah menunaikan zakatnya, bisa setiap hari berinfak, bahkan bisa dengan mudah dan percaya untuk bisa menunaikan wakaf. Ya. Dengan begitu, maka kemudian umat Islam punya kekuatan yang luar biasa. Maka secara jiswaf, tugas masjid ada 3, bagaimana mengedukasi jamaah, bagaimana mengumpulkan dana jiswaf tersebut, dan bagaimana menggunakan dana jiswaf sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Nah, apa itu Baitul Mal Masjid? Ya. Baitul Mal Masjid adalah, sederhananya adalah lembaga di bawah DKM Masjid yang berfungsi tadi melayani jamaah dalam hal edukasi, pengumpulan jiswaf, dan penyalurannya melalui program-program yang sangat bermanfaat untuk jamaah. Sederhana sekali kemudian. Dan Baitul Mal Masjid jangan dipandang sebagai sesuatu hal yang rumit, teman-teman. Ya. Baitul Mal Masjid ini adalah lembaga sosial yang sangat mudah mendirikannya. Ya. Jadi kalau hanya mendirikan, sama seperti emak-emak kemudian membuka warung gado-gado, begitu ya, kalau mau ya sudah buka saja. Ya. Nanti terkait dengan regulasi, aturan, dan seterusnya bisa dicukupkan kemudian. Tujuan Baitul Mal Masjid ada 3. Ya. Pertama, menjadi solusi bagi masalah-masalah umat. Yang kedua, menghadirkan kemajuan, menjadi lokomotif kemajuan umat. Dan yang ketiga, bagaimana Baitul Mal Masjid menjadi lembaga yang bisa bersinergi dengan seluruh komponen umat. Ya. Baik yang sosial maupun yang komersial nantinya. Ini pentingnya Baitul Mal Masjid, ya, potensi masjid itu luar biasa. Baitul Mal Masjid berperan dalam mengoptimalkan potensi tersebut agar kemudian menjadi karya nyata, menjadi solusi, menjadi sumber kemajuan, dan umat kemudian yang merasakan manfaat dan kemajuannya. Nah, potensi masjid banyak sekali. Saya mengidentifikasi ada 5 potensi. Yang pertama jumlah masjid di Indonesia luar biasa, ya, bisa sampai ratusan ribu jumlahnya, dan kemudian tentu setiap masjid punya jamaahnya masing-masing.
yang di setiap jamaah pun punya potensinya sendiri-sendiri. Yang ketiga, masjid sesederhana apapun jelas ada fasilitas, ada lahannya, ada tanahnya, ya. Tidak ada masjid yang digital, ya, tidak ada masjid yang aplikasi begitu, ya. Kita sholat dengan app gitu tidak ada, ya. Dan kemudian sedikit apapun masjid ada dananya. Dan yang kelima adalah potensi masjid paling besar, yaitu masjid itu punya DKM. Jadi senantiasa memang manusia itu selalu menjadi potensi yang paling besar dari segala sesuatu. Kalau 4 hal di atasnya kemudian luar biasa, tapi yang kelimanya memble, maka yang keempat itu kemudian malah jadi tidak bermanfaat apa-apa. Ini Baitul Mal Masjid tadi fungsinya 3, edukasi, pengumpulan, dan penggunaan dana. Edukasi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran umat akan jiswaf. Ya. Nanti saya sampaikan ada data bagaimana kemudian berapa persen sih umat kita, muzaki kita yang sudah berjiswaf. Di berikutnya nanti saya sampaikan. Kesadaran berjiswaf itu bukan hanya sekedar menunaikan, mengeluarkan zakat, tetapi di situ ada peradaban zakat sesungguhnya. Ya, bagaimana umat kemudian menjadi pribadi yang sangat peduli kepada sesamanya, bagaimana umat menjadi sosok hamba Allah yang mengatakan bahwa kenapa Anda membayar zakat, kenapa Anda berinfak? Jawabannya mudah, karena saya diperintah oleh Allah. Ya, ini sederhana. Dan kemudian juga karena dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, yang kedua adalah pengumpulan dana tadi, maka dengan adanya pengumpulan terhimpunlah dana yang dari waktu ke waktu terus membesar, teman-teman. Ya, kalau dilihat dari sisi bisnis, karena ini forum bisnis ya, maka potensi jiswaf itu sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, menggunakan dana jiswaf agar dia menjadi manfaat untuk umat dan kemudian menghadirkan solusi masalah umat dan menghadirkan kemajuan. Kita ini melihat bahwa umat kita ini kok ya kalau ada yang berjalan, ada yang berlari, tapi seringnya justru berjalan dan berlari di tempat. Ya. Ini kita lari di tempat, kelelahan, keluar keringat, keluar tenaga, begitu ya, keluar waktu dan seterusnya. Tapi karena lari di tempat, maka kita tidak maju kemana-mana kemudian. Ya. Kita seringkali mengenal misalnya di tahun 70-an, 80-an, Malaysia itu sangat belajar ke Indonesia kemudian. Nah, sekarang malah kebalikannya. Ya. Di sini ada sahabat dan guru saya, Pak Jamil Abbas. Beliau belajarnya di Malaysia kemudian. Ya. Ini sesuatu yang menandakan Malaysia kemudian mengalami kemajuan yang signifikan. Nah, ini dia. Ya. Potensi jiswaf kita, zakat dan infak. Menurut data dari Basnas yang saya dapatkan, di Basnas itu teman-teman itu ada Puskas, ya, Pusat Kajian Strategis. Puskas ini sudah menghadirkan 100 kajian, 100 survei, 100 total ya, total itu ada 100 kajian, survei, kemudian penelitian dan seterusnya. Nah, ini salah satunya Puskas Basnas meneliti berapa sih potensi jiswafnya umat Islam di Indonesia. Nah, inilah kemudian angkanya. Jadi potensinya sekarang di 2019 itu sudah mencapai 233 triliun. Ya. Sudah 10% dari APBN kita. Ya. Dan di sisi wakaf, di sisi tanah ya, tanah wakaf itu ada tanah seluas 435.944 hektar. Ya, ini luar biasa. Ada potensi wakaf uang yang dihitung oleh Kemenq itu sekitar 217 triliun. Jadi umat ini menjadi umat yang luar biasa potensinya, dan ini adalah hitung-hitungan di atas kertas, Bapak Ibu. Ya, kita belum menghitung misalnya kalau terkait zakat fitrah, terlalu banyak umat kita yang menunaikan zakat fitrah ya ke masjid saja, ya. Masjid kemudian tidak melaporkan kemana-mana sehingga tidak masuk dalam perhitungan ini, ya.
kita misalnya berinfak yang sekarang sedang ramai ya, misalnya sedekah Jumat tidak terhitung juga kemudian, ya. Nah, jadi ini angka yang sesungguhnya saya sangat yakin adalah angka yang menunjukkan efek gunung es saja, ya. Kalau kita betul-betul mencermati di bawah, wah itu jumlahnya mungkin jauh lebih besar dari angka ini. Nah, ini potensinya. Nah, sekarang mari kita lihat berapa banyak yang sudah berhasil terrealisasi dikumpulkan oleh Basnas dan lembaga-lembaga amil zakat. Jadi di tahun 2019 itu baru bisa mencapai 10,2 triliun Bapak Ibu. Ya. Jadi bayangkan potensinya tadi sampai dengan 200-an triliun, begitu ya. Kalau dengan wakaf, di total wakaf uang ya, itu sudah bisa menjadi 450 triliun potensinya, dan kemudian yang terhimpun sekarang kalau di sisi JIS itu adalah 10,2 triliun di 2019. Dan ini terlihat bagaimana zakat penghasilan, zakat mal penghasilan itu 38,6%, kemudian yang berikutnya adalah infak sedekah tidak terikat, ya 25,2%. Bagi lembaga atau badan amil zakat, infak sedekah tidak terikat ini luar biasa, ya, karena infak tidak terikat itu bisa digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih strategis. Berbeda misalnya dengan infak sedekah yang terikat. Karena terikat, maka peruntukannya tidak boleh keluar dari ikatannya itu tadi misalnya, ya. Bicara zakat maka bicara asnaf, maka yang paling utama adalah fakir dan miskin kemudian, ya. Nah, kalau sudah fakir dan miskin karena itu milik mereka, maka harus kemudian diserahkan ke fakir miskin tersebut. Zakat mal, zakat fitrah dan seterusnya juga seperti itu. Ada CSR baru 0,9%, ya. Bayangkan teman-teman, corporate social responsibility, ini biasanya dana-dana dari perusahaan-perusahaan besar, itu justru baru menyumbang hanya 0,9%. Ya. Padahal mungkin hasil yang dia dapatkan sudah jauh dari itu. Nah, mari kita lihat sekarang data dalam beberapa tahun ke belakang. Ya. Ini data dari tahun 2002 sampai dengan 2019. Jadi data selama 17 tahun. Dari 2002 sampai dengan 2010, katakanlah begitu ya, atau 2009, itu 68 miliar terus ya. Ini miliar ini 68, 85, 150, sangat flat perkembangannya. Ya, baru kemudian menembus 1 triliun itu 1,2 triliun di tahun 2009. Bayangkan ya Bapak Ibu, luar biasanya umat ini, padahal di 2008 kita itu kan masuk dalam krisis ekonomi. Tetapi justru peningkatan terjadi di zakat ini kemudian. Jadi umat ini ketika krisis justru malah lebih banyak membayar zakat, membayar sedekahnya. Ya, ini sungguh luar biasa. Dari tahun 2009 sampai 2019, selama 10 tahun terjadi peningkatan yang luar biasa dari 1,2 triliun menjadi 10,2 triliun. Ya. Ini 9 kali lipat kira-kira. Ya. Maka kalau kita menggunakan mindset bisnis, karena ini forumnya bisnis, bidang bisnis apa yang kemudian pasarnya bisa meningkat seperti ini? Ya. Ini sungguh luar biasa. Ya. Sudah mencapai triliun begitu ya, dan kemudian peningkatannya setiap tahun juga luar biasa. Ya. Diperkirakan di tahun 2020 itu sudah bisa tembus sampai 12 triliun. Ini angka-angka yang kemudian sebetulnya harusnya membuat para aktivis Islam berlomba-lomba untuk bisa mendirikan lembaga amil zakat. Ya, para DKM berlomba-lomba untuk bisa mendirikan Baitul Mal di masjidnya masing-masing. Ya. Kenapa? Karena angka-angka ini tidak sembarangan, Bapak Ibu. Ya. Angka-angka ini kemudian menunjukkan potensi kita yang nyata, yang real,
dan kemudian menunjukkan arah langkah ke depan, ya. Kalau kemudian umat Islam abai dalam melihat angka-angka ini, maka jangan menyesal kalau nanti ada saatnya ketika orang-orang non-muslim, orang-orang kafir lah yang kemudian memanfaatkan ini, ya. Dan itu sudah dimulai, ya, sudah dimulai proses ke arah sana kemudian. Jadi kita sebagai pemilik dari syariah ini betul-betul harus berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, fastabiqul khairat, dalam zakat ini kemudian. Maka jangan mengira bahwa para aktivis zakat itu adalah menjadi aktivis hanya berdasarkan keikhlasan saja, ya. Aktivis zakat nantinya yes harus ikhlas, tetapi juga harus profesional kemudian, ya. Harus profesional itu artinya harus sangat kompeten, harus sangat berkarakter baik, harus sangat pandai komunikasinya, dan kemudian harus punya strategic planning yang luar biasa agar kemudian potensi ini kemudian bisa didapatkan. Ingat, perhatikan tadi potensi kita 200-an triliun, tetapi yang baru terkumpul itu adalah 10 triliun, belum 10%. Ya. Jadi kalau menggunakan kacamata bisnis, wah ini blue ocean betul-betul ini. Ya. Ini betul-betul kesempatan emas, ya, bagi siapapun kemudian yang mau masuk ke dalam dunia Jiswaf ini. Nah, ini angka berikutnya yang kemudian harusnya menambah semangat para aktivis Islam, ya. Data kembali dari Puskas Basnas, presentasi responden yang sudah dan belum berzakat, ini survei, ya, itu yang sudah berzakat baru 55%, ya, berarti ada 44%, ya, yang belum ini tergambar itu belum berzakat, ya. Dan perhatikan yang kedua, preferensi tempat membayar zakat yang paling besar adalah masjid 37%, ya. Yang kedua kemudian adalah Basnas, ya. Yang ketiga langsung ke mustahik, ya. Baru yang keempat adalah las. Artinya kalau kita DKM, ya, melihat ini harusnya kemudian angka ini menunjukkan kabar gembira, ya, bahwa kabarnya adalah sudah ada setengah dari muzaki yang sudah berzakat, ya. Ini kemudian edukasinya sudah lebih mudah. Ada 40, ada setengah muzaki lagi gitu, ya, kira-kira yang belum berzakat. Sehingga kemudian ini bisa didekati dengan cara yang terbaik untuk kemudian bisa berzakat ke lembaganya atau ke masjidnya. Di sini terlihat preferensi tempat bayar zakatnya ke masjid yang paling besar, ya. Sehingga ini adalah sebuah peluang yang luar biasa bagi DKM untuk kemudian bisa menjadi lembaga pengumpul zakat yang luar biasa. Nah, terkait itu maka ada fundraising Jiswaf, ya. Ini sedikit ulasan rumus ini saya dapat dari Pak Arifin Purwakananta. Beliau adalah Direktur Utama Basnas, guru saya, teman saya berdiskusi, menyatakan seperti ini, ya, fundraising itu kira-kira rumusnya 3 hal sajalah sederhana. Komunikasi, channel, ya, atau saluran donasi, dan layanan. Membangun, mengukur, dan meningkatkan kepuasan dari donatur. Maka menggunakan rumus seperti ini jadi lebih mudah. Bagaimana meningkatkan fundraising? Tingkatkan saja salah satu atau salah dua atau semua dari komponen-komponen ini kemudian. Di berikutnya nanti kita tentu saja bila ada kesempatan kita akan bahas lebih detail tentang fundraising Jiswaf ini, ya, bagaimana komunikasi yang punya value, bagaimana branding lembaga, ya. Bagaimana kemudian kita meng-create sebuah gagasan program yang masterpiece, ya, bukan program yang ece-ece dan seterusnya itu. Nah, saya dari Baitul Mal Masjid Indonesia tentu saja mengajak, ayo dirikan Baitul Mal Masjid, ya, Bapak Ibu. Baitul Mal Masjid ini lembaga sosial, ya. Nanti di bagian berikutnya dibahas lebih detail. Maka bagi yang membutuhkan sosialisasi tentang Baitul Mal Masjid yang lebih detail, ya, silakan hubungi saya
untuk kemudian bisa kita berkomunikasi selanjutnya. Sosialisasi, setelah itu kemudian DKM putuskan ya secara resmi untuk mendirikan Baitul Mal, bentuk pengurusnya, pengurus BMM ini juga bisa dirangkap oleh pengurus DKM, meskipun yang terbaik tentu saja ada pengurus yang berbeda, begitu ya. Kemudian dibuatlah rencana kerja Baitul Mal Masjid yang sederhana dulu, setelah itu kemudian dibuat alat-alat administrasinya. Dan kami berkomitmen dari Baitul Mal Masjid Indonesia senantiasa bisa mendampingi Baitul Mal yang sudah berdiri. Ya, tadi di tahap sosialisasi, hayo di tahap pelatihan ini yang bisa kita sampaikan. Ya, pelatihan fundraising, pelatihan program, manajemen kinerja, sistem keuangan, tentang ekonomi syariah secara umum dan seterusnya. Yang ketiga, bisa terus berkonsultasi dengan kita ya pada tahapan-tahapan proses. Kalau ada masalah, ayo kita berdiskusi untuk menghadirkan solusinya. Yang keempat ada fasilitasi ya, Baitul Mal Masjid yang butuh sinergi dengan siapa, dengan Basnas, dengan LAS, dengan pemerintah. Ya, bila kita kemudian punya aksesnya tentu kita buka selebar-lebarnya. Seperti tadi Pak Jalaluddin dari Aceh membutuhkan apa begitu ya, ternyata ada di Mas Kasidi misalnya, itu tinggal di collab-kan saja kemudian. Nah, yang berikut ada kerjasama lembaga ya, Baitul Mal Masjid Indonesia bisa menyalurkan dana program ya ke BMM, ke Baitul Mal Masjid yang Bapak Ibu dirikan untuk anggota BMM yang memenuhi syarat. Jadi kami di Baitul Mal Masjid Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk bisa fundraising di Jakarta, begitu ya. Dan kemudian dana yang sudah terkumpul ini didesain agar bisa disebarkan ke daerah-daerah. Ya. Jadi ini pola yang saya pikir sangat baik, jangan sampai uang di daerah justru disedot ke Jakarta. Kita ingin uang Jakarta yang kemudian bisa disebarkan ke daerah-daerah. Ini polanya seperti ini. Baik, itu bagian pertama dari presentasi saya, teman-teman. Sambil saya nafas dulu. Ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Monggo, 1-2 pertanyaan lah. Mas Kas? Ya, silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan langsung. Atau yang kedua bisa lewat chatting, monggo. Kalau ada yang bertanya. Saya stop share dulu ya. Bisa lanjut, Pak. Ini Pak Puji Heru. Iya, saya ini Ya. yang perlu saya sampaikan ya. Saya dari Yogyakarta. Saya seorang inovator teknologi tepat guna. Saya ingin sekali teknologi saya bisa mensejahterakan umat gitu ya. Pertama yang kaitan dengan teknologi saya itu adalah tentang pengolahan limbah. Kalau potensi yang Ustaz tadi disampaikan, itu kayaknya kan tadi 5 gitu ya. Itu mungkin perlu tambah satu lagi, yaitu tentang limbah-limbah seperti misalnya limbah air wudhu. Itu kan luar biasa kalau kita kelola dengan gitu ya. Kemudian limbah-limbah dari sampahnya itu kan luar biasa kalau kita kelola. Sangat luar biasa. Saya berkeinginan sekali, saya sebenarnya punya program atau punya gagasan adalah programnya adalah memakmurkan pemakmur masjid gitu, Jadi kalau masjid itu bisa memakmurkan pemakmur masjid, maka orang-orang yang belum menjadi pemakmur masjid akan tertarik menjadi pemakmur masjid gitu. Gitu, Tat. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ini. Pak Puji Heru, alhamdulillah ini menjadi bagian dari sinergi yang insya Allah bisa kita lakukan. Pak Puji, mohon share nomor telepon nanti di chat ya, Pak. Siap. Saya segera catat untuk kemudian masuk ke memori saya. Nanti kita bisa japri untuk melihat seperti apa kolaborasi atau sinergi yang bisa kita lakukan. Sepakat Pak Puji, ketika terkait air ya, kalau terkait air kita itu kan seringkali kesulitan air ketika kemarau dan kemudian
kebanjiran ketika musim penghujan, ya. Nah, ini yang harusnya kemudian tidak boleh terulang seperti ini setiap tahun kok. Kebanjiran setiap tahun kok, kesulitan air gitu kemudian, ya. Ini luar biasa, ya. Kita ini kan harusnya belajar betul-betul untuk bagaimana mengatasi masalah ini, ya. Saya di rumah itu ada lahan kira-kira 5 kali 5 meter, ya, yang kemudian saya gali. Bukan saya juga sih tukang yang gali, ya. Kalau saya nyangkul 2-3 aja udah haheho itu. Ya, digali jadi kolam begitu, ya. Nah, kalau hujan, semua air hujan itu saya tampung ke situ itu kemudian, ya. Di sekitarnya saya tanam pohon, dan dengan demikian air untuk rumah saya, untuk kolam ikan lele saya sepanjang tahun aman, ya. Bahkan air untuk tetangga-tetangga juga aman kemudian, ya. Nah, ini saya pikir nanti saya yakin betul inisiatif dari Pak Puji, teknologinya insya Allah bisa berguna betul-betul untuk ini. Insya Allah Pak, nanti kita bisa buat dulu model ya Pak, ya. Model pengolahan limbah, kita buat sistemnya, setelah itu kemudian kita duplikasi kemana-mana. Baik. Saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Ya, lanjut Pak. Sedikit lagi, baik. Ini terkait BMM dan BMT, ya. Nah, saya membuat perbandingan antara keduanya. Yang pertama di sisi tujuan, landasan, lawan, tantangan, dan sasaran. Ternyata BMM dan BMT itu sama, ya. Tujuannya menjadi solusi dan memajukan ekonomi umat. Landasannya Quran, Sunnah Nabi, fatwa ulama, ya. Lawannya juga sama, sistem ekonomi kapitalis ribawi, ya. Tantangannya juga sama, kemiskinan, kesadaran umat akan ekonomi syariah yang masih rendah, ya. Yang kelima kemudian, sasarannya juga sama, umat dengan kapasitas ekonomi menengah ke bawah, ya. Karena kalau sudah menengah ke atas, sudah tidak perlu diurusi, nanti menjadi muzaki saja, ya, menjadi bagian dari sasaran fundraising, begitu ya. Tapi di sisi program justru menengah ke bawah yang akan kita sasar. Maka BMM, ya, Baitul Mal Masjid, dan BMT sesungguhnya memiliki kesamaan pada hal-hal yang prinsip. Yang kedua kemudian, nah, di sisi perbedaan, ya, saya menyebutnya BMM dan BMT itu memiliki perbedaan pada hal-hal teknis, bukan hal-hal prinsip. Di sisi bidang, BMM itu sosial, Bapak Ibu, ya. Maka tadi Pak Jalaluddin kalau mau mendirikan Baitul Mal Masjid, ini lembaganya lembaga sosial, Pak, ya. Kalau tadi koperasi, maka itu adalah lembaga bisnis. BMT ada dua-duanya, ya. BMT itu ada sosialnya, ada komersialnya. Yang sosialnya itu di Baitul Mal, ya, BM, yang komersialnya di Baitul Tamwil, ya, BT. Ya, di Baitul Tamwil itu komersial, ya. BM dan BT, maka digabung menjadi BMT, kan gitu kira-kira, ya. Yang kedua di sisi badan hukum, karena sosial maka cukup menggunakan yayasan. BMT menggunakan koperasi syariah, ya. Dana awalnya infak para pendiri biasanya, ya, untuk yayasan dan seterusnya itu. Di BMT tentu saja ada simpanan anggota selayaknya koperasi, ya, baik simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Dan kemudian juga ada investasi dari para investor. Yang keempat, di sisi income, BMM itu mengandalkan JIS dari anggota dan donatur. Dan kalau ada aset wakaf produktif, maka ada profit dari wakaf produktifnya. Nah, BMT ini lebih hebat lagi sebetulnya, karena ia kemudian dari bukan hanya dari JIS tadi, tetapi juga bisa dapat margin dan dapat fee, ya. Di sisi produk, BMM programnya program charity, program sosial, dan pemberdayaan. Di sisi BMT ada murabaha, ada deposito, ada program sosial, dan pemberdayaannya juga kemudian, ya. Nah, jadi karena BMT ini ada Baitul Malnya, sebetulnya sisi Baitul Mal itu masuk ke BMT, ya. Nah, di satu sisi ini sesungguhnya sebuah kelebihan di sisi konsep, tetapi di sisi yang lain ini juga kelemahan, Bapak Ibu. Ya, saya frankly speaking harus mengatakan bahwa kelengkapan BMT ini selain ia menjadikan sebuah kekuatan, juga membuat sebuah kelemahan, ya. Karena BMT harus menghela kedua-duanya itu, ya.
harus menghela yang sosial dan komersial secara bersamaan. Sama seperti kita berjalan, tidak boleh kaki kanan itu terus melangkah sementara kaki kiri diam saja. Ya. Kaki kanan dan kaki kiri itu harus melangkah beriringan sehingga kita bisa berjalan maju ke depan. Kalau hanya kaki kanan melangkah satu-satu sementara yang kiri dibiarkan diam saja, maka langkah kita jadi aneh kemudian. Ya. Nah, ini yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kelengkapan sosial dan komersial ini, justru BMT ini seringkali dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya. Ya. Saya berbisnis sangat paham ketika saya berbisnis di satu sisi, di sisi yang lain sudah harus ada kegiatan sosial pada saat yang bersamaan, begitu ya. Ini kemudian membutuhkan sumber daya yang besar. Padahal BMT di kelahirannya juga kemudian banyak yang tertatih-tatih di sisi sumber daya. Nah, ini yang menjadi kelemahan. Maka pada posisinya sekarang banyak BMT yang memang hanya fokus atau lebih memfokuskan kepada baitul tamwilnya, kepada sisi komersialnya, sementara sisi sosialnya, sisi baitul malnya tertinggal. Ya, ini saya pikir harus disadari betul oleh semua aktivis BMT. Bagaimana kemudian agendanya sekarang adalah meningkatkan porsi baitul malnya. Ya, nah meningkatkan porsi baitul mal itu nggak usah sendirian, ya, karena kami dari Baitul Mal Masjid Indonesia bisa menjadi mitra yang bergandengan tangan dengan BMT. Kami sangat bersedia untuk kemudian bersama-sama kita tingkatkan yang baitul malnya kemudian, ya. Seperti tadi misalnya polanya kalau BMT-nya di daerah, ya, bukan di Jakarta, Baitul Mal Masjid Indonesia bisa fundraising di Jakarta, dananya kita sebarkan ke daerah, ya. Nah, ini pola yang kita desain agar kemudian sisi Baitul Mal dari para BMT terutama di yang banyak itu kan di Jawa Tengah, Jawa Timur, begitu ya. Jawa Barat banyak juga tetapi tidak terkonsolidasi dengan sangat baik. Itu kemudian bisa bekerja sama, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dengan kita. Nah, seperti ini ya. Maka Baitul Mal Masjid Indonesia menghimpun Baitul Mal Masjid. Nah, BMT kemudian bisa bersinergi besar langsung dengan Baitul Mal Masjid Indonesianya, ya, karena ini berfungsi seperti holding. Atau Baitul Mal atau BMT kemudian bisa bersinergi kecil dengan Baitul Mal Masjid yang ada, ya. Nah, ini memungkinkan kedua sinergi ini kemudian dilakukan. Kalau sinergi besar yang dilakukan ya dengan BMM Indonesia, maka satu kerjasama kemudian sudah bisa melingkupi Baitul Mal Masjid yang tergabung dalam Baitul Mal Masjid Indonesia. Meskipun sekarang belum banyak ya Bapak Ibu ya, karena gerakannya kita baru dimulai kemudian. Kita berharap Baitul Mal pada BMT itu kemudian bisa bergabung menjadi mitra kita kemudian dalam berkolaborasi di Baitul Mal Masjid Indonesia. Ini secara teoritis jenis-jenis sinergi yang bisa kita lakukan. Ada satu arah, ada dua arah, ada konvergen, ada divergen gitu ya. Nanti monggo detailnya dibaca saja. Satu arah itu satu lembaga membantu menambah sumber daya bagi satu lembaga, bagi program di satu lembaga lain. Kalau dua arah tadi dua-duanya saling bantu. Ya, kalau konvergen satu program di satu lembaga dibantu oleh banyak lembaga lain. Ya, misalnya Baitul Malnya Mas Kasidi punya satu program, ya kita blow up. Dan ini kemudian dibantu oleh Baitul Mal Bestari, dibantu oleh Baitul Mal Inaba, dibantu oleh Baitul Mal Masjid Al-Furqon, dan seterusnya misalnya. Ya, ini konvergen. Atau satu lembaga membantu program di berbagai lembaga. Ya, ini memungkinkan kemudian. Yang berikutnya adalah duplikasi. Kalau kita sudah punya program yang sangat bagus, ayo buka diri ya agar program itu bisa diadopsi, bisa dipelajari oleh lembaga lain. Sehingga lembaga lain itu kemudian tinggal melaksanakan. Membuat program, menginisiasi program itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, dibutuhkan tahapan, dibutuhkan trial and error dan seterusnya, sumber daya dan seterusnya.
Maka kalau ada program yang sudah sangat bagus, buka diri kita agar kemudian bisa diduplikasi oleh teman-teman kita. Atau polanya multifikasi, satu program diadopsi oleh banyak lembaga. Atau program polanya adalah program baru. Dua lembaga atau lebih sama-sama membuat program yang benar-benar baru. Ya. Kita membayangkan misalnya semua Baitul Mal itu kemudian misalnya berkontribusi untuk kemudian membangun sawah di Yogyakarta, misalnya begitu ya. Maka lahan sawah itu kemudian dimiliki oleh seluruh Baitul Mal yang tergabung dalam jejaringnya kita. Ya, dengan begitu maka sawah yang terhimpun itu bisa tidak sepetak-sepetak tapi bisa sangat luas. Ya. Nah, ini menjadi bagian dari ekonomi kejamaahan itu kemudian. Ya. Dengan begitu, secara bisnis akan bisa sampai kepada level minimal dari sebuah bisnis itu bisa berjalan, bisa profit dan seterusnya. Ini sinergi BMM dan BMT ya. Kalau sasarannya jamaah masjid, maka BMM Indonesia melalui Baitul Mal Masjid membantu jamaah sasaran menggunakan program pinjaman tanpa bunga, menggunakan santunan, bisa juga menggunakan dana yang akadnya mudharabah. Ya, dari BMT bisa juga ada pinjaman tanpa bunga, ada santunannya juga, ada mudharabah, bisa juga murabahah ya dengan jual beli. Nah, jamaah kemudian terbantu di sisi dia mendapatkan modal bisnis yang sangat baik, kemudian juga bisa membeli barang-barang atau jasanya ya yang konsumsi dan juga kemudian bisa memenuhi kebutuhan dananya yang emergency. Ini akan sangat membantu kemudian jamaah itu. Atau tadi misalnya membangun sebuah bisnis real, ya. Saya paham BMT itu kemudian menghindari masuk ke bisnis real itu ya. Padahal di akad syariah misalnya ada dana mudharabah ya, kita punya akad mudharabah sebetulnya yang memungkinkan BMT masuk ke bisnis real ya. Bisnis yang ini kita tinggal membuat protokol kemudian ya. Bisnis yang dikelola oleh yang pebisnis berpengalaman gitu ya, bukan bisnis yang baru tapi bisnis yang merupakan pengembangan yang kemudian terbukti memiliki track record bisnis yang bagus. Ini contoh seperti ini dilakukan oleh Synergy Foundation di Bandung ya, yang sekarang sudah membuat ada outlet Cuanki, outlet Surabi, outlet Batagor, outlet Kopi, yang seluruh produk-produk itu bukan awalan, itu semuanya adalah produk-produk pengembangan dari pebisnis-pebisnis yang memang mau mengembangkan bisnisnya dan kemudian mau bekerja sama dengan lembaga JSWAF. Ini sebuah model yang bisa kemudian diaplikasikan oleh kita semua. Maka secara real ini ya BMM Indonesia bisa memberikan dana program pada Baitul Mal di BMT. Ya, dana program tersebut bisa berupa hibah, pinjaman tanpa bunga, atau dana mudharabah. Yang kedua adalah portofolio program Baitul Mal di BMT bisa menjadi portofolio BMM Indonesia juga. Ya, dan ini kemudian digunakan sebagai alat bahan untuk melakukan fundraising. Yang ketiga, BMM Indonesia dan BMT bisa saling belajar ya terkait manajemen kinerja, sistem bisnis, teknologi, SDM dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang saya pikir BMT kita kan sudah sangat berpengalaman ya. Sementara terkait dengan BMM Indonesia baru bergulir kemudian. Ya, kami tentu saja sudah harus banyak belajar kepada para senior di BMT. Yang keempat, BMM Indonesia dan BMT bisa sama-sama membina dan membesarkan UKM yang merupakan anggota atau nasabah. Ya, jadi kalau masing-masing kita ini kemudian kesulitan di sisi jumlah dana, begitu ya, maka dengan bersama-sama kita keroyok ya si UKM yang potensial ini kemudian bisa mendapatkan dana modal bisnisnya sehingga ia bisa mengembangkan bisnisnya dengan baik. Bayangkan ya Bapak Ibu kalau UKM itu didanai dengan pinjaman tanpa bunga ya, insya Allah bisnisnya kemudian yang pertama terhindar dari riba ya, bisa berkah dan kemudian bisa berakselerasi bisnisnya dengan sangat cepat. Yang kelima, BMM Indonesia dan BMT bisa sama-sama mengangkat isu yang sama ya terkait edukasi ekonomi syariah. Ya misalnya, ayo kita angkat isu tentang hijrahlah ke bank syariah
Misalnya begitu ya. Ayo kita angkat isu misalnya, ayolah kita punya gaya hidup yang halal. Ya. Nah ini isu-isu yang kemudian bisa kita angkat bersama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak. Saya Supardili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Marti. Ini langsung sesi pertanyaan. Oke, monggo yang mau chatting atau langsung. Nah, ini kita baca dulu yang untuk chatting. Assalamualaikum, selama ini dana masjid pada umumnya untuk pembangunan fisik masjid. Sementara untuk membantu pengembangan ekonomi jamaah belum bisa diterima karena masih menganggap masjid tidak mengurusi masalah ekonomi jamaah. Bagaimana caranya kita memahamkan bahwa masjid juga bertanggung jawab masalah ekonomi jamaah? Ini dari Arif Sulistomo. Monggo Pak Parti langsung dijawab aja. Baik, seluruh kegiatan kita sesungguhnya harus bercermin, harus menteladani Rasulullah. Ya. Rasulullah itu berdakwah dengan terlebih dahulu, kemudian beliau menjadi sosok al-amin, ya. Sosok yang amanah, sosok yang terpercaya. Maka kenapa beliau bisa menjadi al-amin di Mekah itu? Karena memang beliau perangainya lembut, akhlaknya baik, begitu ya, selalu menepati janji, selalu menunaikan amanah, dan seterusnya itu. Senantiasa menolong kepada tetangganya, kepada sesama, dan seterusnya. Maka kalau kita mau merubah mindset DKM, ayolah kita menjadi orang yang sangat sibuk untuk bisa memberikan tabungan energi positif kepada sang DKM tersebut, ya. Sering-sering ngobrol, sering-sering bertamu, ketika ngobrol dan bertamu, sering-sering bawa makanan, bawa minuman, bawa hadiah, ngopi, dan seterusnya itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian monggo ditanya kemudian, ya. Ini the art of communication, ya, Bapak Ibu. Pertanyaan itu membutuhkan jawaban, ya. Maka ayo kita tanya, Pak Haji, ini dana masjid kita besar sekali, kira-kira bisa untuk apa lagi ya, gitu ya. Kira-kira boleh nggak kalau ini kemudian digunakan untuk membantu tetangga kita yang sedang kesulitan keuangan, ya. Nah, ketika ditanya tentu saya akan menjawab, ya. Nah, ketika menjawab kemudian tanya lagi, ya. Ini sampai bisa mengarahkan, wah kayaknya betul juga nih, ayo kita bantulah tetangga kita, ya. Dan kita bisa menyitir, bukankah kita ini bertanggung jawab kepada tetangga kita, 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 kalau di apartemen ke atas ke bawah, gitu ya, terkait dengan tetangga untuk membantu tetangganya. Maka teman-teman jangan terburu-buru ya untuk kemudian bisa ide kita diterima oleh DKM dan kemudian DKM mau melaksanakan. No. Ya, Rasulullah tidak mengajari seperti itu kemudian. Pelan-pelan saja tapi kemudian efektif. Nah, kira-kira begitu ya. Bahkan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu untuk berdakwah, beliau mengajaknya juga mengajak yang paling dekat dulu, ya, yang paling mungkin, bukan yang paling susah kemudian. Ya. Abu Lahab itu adalah paman Rasul yang sangat dekat dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah tahu betul kalau kemudian ia berdakwah kepada Abu Lahab, maka segera ditolak kemudian. Ya. Bayangkan Rasulullah dan Abu Lahab itu saling besanan untuk dua putri Rasulullah. Ya, jadi betapa dekat beliau dengan pamannya tersebut. Tetapi yang didekati justru adalah sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, istrinya tentu saja, kemudian sepupunya dan seterusnya itu. Nah, jadi saya pikir ini prinsip yang betul-betul harus kita pegang. Jangan ingin cepat tapi tidak berhasil, ya, lebih baik kemudian kita bisa berhasil meskipun memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Demikian, Pak. Ya, oke. Ada satu lagi, sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Arif. Sepertinya ini masalah yang terjadi hampir di banyak masjid di Indonesia, kecuali masjid yang sudah memiliki usaha seperti Jogokarian. Ini pernyataan aja, bukan pertanyaan. Nah, ada lagi, monggo teman-teman. Silahkan mau langsung sama Pak Ini banyak yang privately ini. Boleh bertanya?
Ya, silakan, silakan. Monggo. Baik. Baik, kenalkan nama saya Salman Al-Farisi, saya dari masjid di Dewan Dakwah. Saya juga di kampus SID Muhammad Nasir ya. Di Bekasi. Saya mengucapkan terima kasih Ustaz Supardi. Sejak saya mengikuti program ini, saya mendapatkan banyak wawasan untuk pemberdayaan berbasis masjid ini. Alhamdulillah. Saya tertarik sekali karena memang saya sedang diamanahkan untuk selain ketua masjid juga kita diamanahkan untuk menjadi di Prodi PMI, pengembangan masyarakat Islam di Dewan Dakwah. Dan salah satu programnya adalah ada program komunitas pencinta masjid namanya. Jadi kita mengirim mahasiswa-mahasiswa itu hampir sekarang 60 lebih mahasiswa kita kirim ke masjid. Dulu di Jakarta kita kirim ke masjid-masjid di sekitar Kramat Raya 45 itu hampir 30-40 lebih. Kemudian di Bekasi sekarang hampir 60, cuman sekarang karena musim pandemi sehingga mahasiswa-mahasiswa yang kita kirim kita tarik dan mereka pulang ke daerah masing-masing. Nah, tapi memang kendala yang terbesar yang kami hadapi pada saat ini, konsep pembinaan yang kami lakukan di masjid-masjid itu baru pada tahap kepada sifat ruhaninya saja, pada sifat keagamaan saja ya. Jadi belum sampai kepada inilah yang menjadi kelemahan kami, Ustaz. Kelemahan kami kalau kita mengambil konsepnya Ibnu Khaldun itu kan paling tidak ada konsep pembinaan di masjid itu akan berhasil kalau dia mencakup 3 hal kata beliau. Pertama adalah pada matra rohania, kedua pada matra intelektual, dan ketiga pada matra ekonomi. Jadi kalau Ibnu Khaldun, kami baru sampai kepada yang matra rohania dan intelektual itu pun ya baru kulit-kulitnya saja begitu. belum. Nah, kami nanti berharap mungkin saat saya ingin bertanya, ada nggak kira-kira masjid percontohan yang sudah Ustadz terapkan melalui konsep yang luar biasa ini, terutama adalah aspek ekonominya, Ustadz. Jadi mungkin nanti saya bisa berkunjung dengan mahasiswa kita kalau sudah aktif seperti itu. Baik. Kedua nanti, baik Ustaz. Kalau terkait Baitul Mal yang sudah tergabung di kita, sudah ada 5 Pak. Ada Baitul Mal Bestari yang saya pimpin sendiri, itu ada di Depok. Kemudian ada Baitul Mal Inaba di Bekasi. Itu 2 Baitul Mal ini berbasis komunitas, bukan berbasis masjid. Nah, yang berbasis masjid ada 3. Yang pertama ada Baitul Mal Masjid Al-Furqan di Bekasi, kemudian Baitul Mal Masjid Al-Amin di Bogor, dan Baitul Mal Masjid Babus Salam di Tangerang Selatan. Monggo nanti Pak Salman nge-share nomor telepon Pak. Nanti kita bisa follow up terkait dengan apa yang Bapak butuhkan terkait dengan itu tadi. Dan kalau mau berkunjung ke berbagai Baitul Mal ini syaratnya 1, ya. Harus sudah mendirikan Baitul Mal masjidnya terlebih dahulu. Ya. Karena sama seperti kita belajar sepeda ya, kalau tidak praktek hanya teori ya nanti lupa itu teorinya. Jadi lebih bagus berpraktek dulu ya, kemudian melaksanakan begitu, nanti ada protokolnya yang kita buat. Setelah itu kemudian kita bisa studi banding begitu ya, baik Baitul Mal masjid yang ada atau malah ke las-las yang sudah besar ya. Bisa ke Basnas, bisa ke rumah zakat, dan seterusnya itu. Jadi pada intinya sebetulnya Baitul Mal Masjid itu adalah LAS, Pak, Lembaga Amil Zakat. Ya. Kita namakan Baitul Mal karena nama Baitul Mal adalah nama yang digunakan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah itu menggunakan nama Baitul Mal untuk kemudian menjadi pusat dari kegiatan finansial umat Islam di zaman beliau. Pak Salman, mohon share nomor telepon ya, nanti saya hubungi ya. Seperti jasa share di chat. Ya. Insyaallah. Oh, ya oke. Pak Salman punya BMM dulu itu syaratnya. Ya. Oke, ini ada. Ya, selanjutnya yang mau lagi silahkan, ada. Atau ini yang ada chat ya, saya bacakan. Seperti Moga-moga yang langsung aja dulu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pak. Syukuran Ustaz Subarili. Ini banyak pencerahan nih yang kami dapat nih
dari beliau nih. Ustadz Afwan, kami ini kan ya ketua penasehat di salah satu masjid. Kalau mendirikan Baitul Mal masjid dengan Bapak siapa ini? Safrudin. Pak Safrudin? Ya betul, Bogor, Ustaz. Oh, baik. Karena itu ya, Naila Rahma itu. Itu anak, Ustaz. Ya, itu putranya. Ya, baik. Silakan. Afwan, Tat, kalau regulasinya gimana, Tat? Kalau bikin Baitul Mal di masjid itu, Tat? Apakah perizinannya harus seperti standar lembaga keuangan atau yang lainnya? Karena khawatir nanti gini, menghimpun dana masyarakat itu kan khawatir ada regulasinya yang dikenakan terhadap lembaga seperti Baitul Mal masjid ini, Tat. Saya kira gitu, Tat. Syukron. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Safrudin, terkait legalitas. Yang pertama, memang legalitas Baitul Mal, badan hukumnya adalah yayasan. Nanti bisa mendapatkan izin dari Dinas Sosial. Kemudian yang terbaik kemudian bisa tergabung menjadi UPZ, Pak. UPZ dari Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada. Nah, itu akan aman kemudian secara legalitas mengikuti ke para beliau itu. Nah, nanti perlahan-lahan ketika kemudian Baitul Mal ini bisa menghimpun dana yang lebih besar, bisa menjadi las daerah. Ya, las daerah itu kalau saya tidak salah 1 tahun harus bisa menghimpun 1 miliar kemudian bisa mendapatkan pengesahan menjadi las daerah. Nah, jadi kira-kira tahapannya seperti itu, Pak. Sederhana sekali sebetulnya. Baik, Tat. Ada lagi? Jelas, Tat. Syukron. Baik. Oke. Saya mungkin nambahi, Pak, itu bisa juga menjadi mitra pengelola zakat, Pak. Oh iya. Mitra pengelola zakat OPZ ya. Baik, itu juga bisa. Oke. Berikutnya baik, Pak Safrudin mohon share nomor telepon juga ya di chat ya. Nanti saya catat untuk kita bisa terus berkomunikasi. Siap, Ustaz. Syukron. Dan juga nanti mohon materinya, Ustaz. Oke. Siap. Ya, Ustaz. Syukron, ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo langsung. Yuk. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, ini saya Pak ini Rahmat Irawadi Pak nih dari Aceh nih Pak. Oh, Pak Rahmat dari Aceh ya. Ya, mohon maaf nih saya baru bergabung, mungkin belum begitu paham, tapi sedikit saya bisa menyimak Pak. Kebetulan saya juga pengurus salah satu masjid Muhammadiyah di Aceh Barat ya Pak. Kemudian kami selama ini memang mengumpulkan dana zakat-zakat dari hasil panen kebun Pak. Nah, zakat pertanian baik. Ya, hasil pertanian Pak. Khusus dari hasil pertanian, kemudian sebagian kecil itu ada dari pedagang. Nah, dari dana ini apakah memang bisa kita buat sebuah usaha untuk masjid tersebut, Pak? Dan mengenai di belakang tadi mengenai legalitasnya itu tadi bagaimana? Karena kita kan memegang uang amanah dari umat, Pak ya, dana umat. Ini bagaimana, Pak? Betul. Mohon pencerahannya, Pak. Baik, yang pertama kalau Bapak tergabung di Muhammadiyah, langsung saja Pak menjadi UPZ dari lasnya Muhammadiyah, ya. Lazmu itu kalau saya tidak salah ya. Lazismu, Pak. Ya, Lazismu ini ya. Jadi monggo tergabung ke sana akan aman itu kemudian. Karena Muhammadiyah tidak ada Pak yang berani mengutak-atik Muhammadiyah kemudian ya. Ya betul itu Pak. Yang pertama. Yang kedua kemudian kalau terkait dana zakat itu memang haknya mustahik zakat. Nah, sebagai amil kemudian Bapak dan teman-teman itu punya hak sebesar 12,5% dari dana zakat yang dikumpulkan. Ini juga tadi menjawab ada pertanyaan apakah kemudian pengurus BMM bisa digaji. Ya, nah kalau dari dana zakat, pengurus BMM itu bisa mendapatkan
imbalan dan operasional ya tergabung itu besarnya maksimal sebesar 12,5%. Itu kalau dari dana zakat. Kalau dari dana infak, ya dana infak, dana sedekah itu kemudian lebih leluasa, ya lebih leluasa karena kemudian tidak ada tidak ada aturan bakunya kemudian. Kalau lembaganya masih kecil, boleh bisa sampai 50% dari dana infak itu digunakan untuk operasional dan untuk reward dari SDM. Ya. Nah, tetapi nanti ketika makin besar lembaganya, tentu persentase dari dana infak pun diturunkan. Ya. Nah, saya teman-teman tentu sangat membayangkan nantinya lembaga-lembaga kemanusiaan Islam ini, ya lembaga amil zakat, Baitul Mal Masjid, ya Basnas dan seterusnya itu adalah diisi oleh para profesional yang gajinya besar-besar, ya. Kalau gajinya besar-besar, itu kemudian akan full bekerjanya mengurusi umat, ya. Ini prinsip dari Ustadz Jazir ya dari Masjid Jogokarian. Ustadz Jazir dan kawan-kawan sudah bisa menggaji sampai 10 juta kemudian SDM-nya, ya. Kalau digaji 10 juta, kemudian disediakan kendaraan, ya disediakan rumah, tentu saja bekerja untuk umatnya menggunakan dana Jiswaf ini bisa lebih full, bisa lebih paripurna kemudian, dan kita bisa mendapatkan SDM terbaik untuk kemudian bisa mengisi SDM di dunia ekonomi syariah, terutama di dunia zakat ini. Jadi kira-kira seperti itu, Pak Rahmat Irawadi ya, Oke, Pak. untuk kemudian bisa Ya, Pak. dilaksanakan. Sedikit lagi Pak nih, untuk membuka atau apa tadi lazismu itu Pak, apa syarat-syaratnya Pak tuh? Mohon ini Pak. Baik, Bapak pengurus DKM atau bukan? Bukan Pak, tapi dipercayakan untuk memegang dana zakat tadi Pak. Dipercaya oleh? Oleh ketua masjid Pak. Oh, baik. Nah, yang pertama, kemudian baiknya Bapak memformalkan untuk membentuk dengan ketua masjid, Pak, untuk membentuk Baitul Mal Masjid. Ya, itu yang pertama. Diumumkan saja bahwa di masjid kita sekarang sudah ada Baitul Mal. Ya, dan itu kemudian Pak Rahmat Irawadi yang mengurusi, yang menjadi ketuanya, yang menjadi direkturnya, boleh juga. Ya. Nah, setelah itu kemudian silakan berkomunikasi dengan Lajismu untuk kemudian kami ingin menjadi UPZ-nya antum. Kira-kira begitulah, ya. Mohon bisa disetujui, ya. Dengan begitu kemudian insya Allah sudah akan ternaungi dalam Lajismu itu, Pak. Mudah kok Pak itunya. Oke. Ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak informasinya Pak. Baik. Ya. Kita lanjut untuk pertanyaan chat. Ya. Sebentar. Ya. Pertanyaan berikutnya sebentar saya baca untuk chat. Assalamualaikum Ustaz Supardi. Mau bertanya, apakah pengelola Baitul Mal Masjid itu boleh digaji dengan dana amil? Karena kebanyakan masjid dalam mengelola Jiswab baru sebatas sampingan, jadi hasilnya belum maksimal. Ini dari Pak Januar Eko. Ini terjawab juga ya. tadi. Baik. Ya, saya ulang sedikit. Tentu saja boleh digaji dengan hak amil dari zakat, ya. Dan kalau dari dana infak tadi saya sudah sampaikan proporsinya bisa lebih besar, ya. Dengan begitu kemudian SDM ini kemudian bisa lebih full untuk bisa mengelola Jiswaf dan bisa fokus ke fundraising sehingga dana yang terkumpul bisa lebih maksimal kemudian. Demikian ya Pak Januar Eko ya. Oke. Ada lagi, kami dari Masjid Al-Ikhlas, ini dari Pak Ahmad Suseno. Parangkusumo Semarang, kami sudah memiliki SK UPZ dari Basnas. Mohon izin untuk di-share atau diulang prosedur untuk pengurusan pendirian BMT. Wah, ini malah kebalik. Oh, BMT atau Baitul Mal? Nah, itu tanya. Pak, Baitul Mal atau BMT? Nah, oke. Pak Ahmad Suseno, kalau mendirikan BMT, antum harus mendirikan koperasi, ya.
dirikan koperasi, baru kemudian ini yang lebih paham Mas Kasidi ini. Koperasinya kemudian mendapatkan SK dari dinas, begitu ya. Dan setiap tahun ada RAT-nya, ada kegiatannya dan seterusnya itu kemudian. Ya. Nanti biasanya ada sosialisasi Pak dari dinas koperasi untuk bagaimana mendirikan koperasi yang baik, ya, dan kemudian bisa didampingi juga biasanya oleh dinas itu. Itu kalau BMT kira begitu, ya. Kalau Baitul Mal ya karena antum sudah PZ ya sudah otomatis sudah berfungsi sebagai Baitul Mal Basnas ya. Ya, betul. Oke gitu, Mbak Suseno. Bisa langsung ke dinas kalau pendirian koperasi yang jelas. Karena kan persyaratan itu kadang ada perubahan gitu kan. Tapi yang bagus mendirikan beberapa orang dulu, kumpul, ada sosialisasi nanti dari dinas. Berikutnya syarat persyaratan administrasi dipenuhi dan insya Allah nanti dari dinas akan membantu itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman, monggo silahkan. Bisa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ada pertanyaan tadi tentang pendirian koperasi itu ya. Yang regulasi terakhir itu untuk mendirikan koperasi minim berapa anggota tadi? Untuk terakhir kita 20 orang. 20 orang kalau saya masih 20 orang ya? Masih 20 orang, Pak. Iya, terima kasih. Kalau mencuplai UU Cipta Kerja kayaknya nanti akan disederhanakan jadi 9 orang nih. Boleh jadi. Ya. Oke, lanjut. Siapa? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita foto dulu ya. Buat ini, Mbak Nida, siap? Kita siapkan foto. Oke, kita foto dulu dari halaman pertama, dari 1 dulu. Siap, Mbak Nida? 1, 2, 3. Oke. Silakan berikutnya. 2. Tolong videonya boleh dibuka. Oke. 1, 2, 3. Siap. Oke. Masih ada enggak ya? Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, insya Allah cukup ya. Oke, monggo pertanyaan. Ada lagi? Ini di-share, Pak ya. Siap. Ya. Ya, assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya Pak. Ya. Untuk aktivasi pemberdayaan berbasis masjid, ya dengan sekarang pandemi seperti ini memang agak agak terhambat Pak ya, gitu. Mungkin ada solusi dari bapak-bapak yang sudah mempunyai pengalaman dari segi fundraising begitu ya, aktivasi buat masjid sendiri supaya itu bisa menjadi sinergitas dengan contohnya saya punya kerja di ACT Pak, ACT. Iya, aksi cepat tanggap. Ya betul, baru buka di Cimahi Pak, baru buka. Jadi kami masih mencari pola di Cimahi sendiri ya, karena kondisi pandemi untuk gerilyanya fundraising offline-nya agak terbatas Pak gitu ya. Kami mungkin sedikit menggunakan metode online ya, online atau crowdfunding begitu. Nah, tapi memang untuk menyasar crowdfunding sendiri kan itu sifatnya lebih ke digital marketing begitu, dan kita keterbatasan dari sisi resource-nya begitu. Nah, sedangkan di saya itu ada yang offline-nya 2 orang marketingnya. Saya mempunyai ide untuk fundraising, aktivasi masjid begitu, mengaktifasi ini seperti apa, barangkali ada apakah bisa bekerja sama dengan Baitul Mal gitu ya,
diajak jadi UPJ gitu atau seperti apa yang lebih efektif sehingga di situ timbul aksi, narasi dan juga filantropi begitu. Mohon bisa dibantu terutama untuk saya yang baru buka cabang di kota kami di Cimahi gitu, baru buka. Jazakallah khairan katsiran kepada para ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kang Sopyan, alhamdulillah antum sudah berkenan masuk ke dunia Jiswaf ya. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Yang pertama yang saya tahu ACT itu adalah justru jagoannya dalam fundraising. Ya, jadi dengan Pak Yudin ya dan teman-teman di ACT itu sungguh luar biasa. Setahu saya sekarang sudah sampai 700-an miliar satu tahun ya. Itu faktanya. Yang kedua, kemudian memang di saat sekarang digital marketing jadi pilihan yang terbaik. Tadi ada rumus Pak, kalau digital marketing ada komunikasi, ada channel, ada service, ada layanan. Ya. Nah maka ketiga ini kemudian harus diadakan dulu. Yang pertama, apakah channel untuk donasinya sudah ada? Nomor rekening itu apakah sudah ada? Ya. Nomor rekeningnya harus berdasarkan atau harus atas nama lembaga. Jangan menggunakan nomor rekening atas nama personal. Karena nanti terkait dengan kepercayaan dari donatur itu kemudian. Ya, nah yang berikutnya silakan di-create program apa yang kira-kira memang bisa dilaksanakan di sana. Ya. Hal sederhana saja dulu Pak, misalnya program pembelajaran Quran untuk anak-anak gitu misalnya ya. Nah itu saja dulu yang kemudian dikomunikasikan ke masyarakat via WA, via Facebook, via IG dan seterusnya ya. Jadi platform-platform digitalnya juga dibuat, ada akun ACT Cimahi misalnya gitu ya di WA-nya, kemudian di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Kalau agak teliti sedikit bisa langsung bikin blognya gitu misalnya. Nah, itu kemudian dikomunikasikan melalui channel-channel itu. Nah, nanti kita lihat, kita ukur seperti apa efektivitas dari masing-masing channel. Dari WA seperti apa, dari Facebook seperti apa, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah ada statistik ya. Dari sekian banyak donatur yang kita sapa, maka efektivitasnya itu kira-kira 2% saja, Pak. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan 2 orang donatur, begitu ya, itu kita minimal harus menyapa 100 orang. Ya. Nah, kalau kita menyapa 1000 orang, itu baru kemudian hanya dapat 20 orang saja itu kemudian. Ya. Ini statistik berdasarkan pengalaman ya. Nah, tetapi kalau sudah berdonasi ke kita, ya, untuk donasi kedua itu kira-kira persentasenya naik menjadi 30%. Ya, jadi donasi kedua dan seterusnya itu kira-kira naik jadi 30%. Ini nanti kaitannya dengan servis ya, layanan yang kita lakukan. Apakah ada pelaporan dari programnya, begitu ya? Apakah kita menyapa para donatur dan seterusnya itu. Nah, ini secara detail nanti kita akan buat acara sendiri, Pak, untuk fundraising ini karena kalau dibahas sekarang jelas tidak cukup waktunya dan tidak memadai ya. Seperti itu Pak Kang Sopyan. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, mau ada yang ditanyakan sedikit hubungan tadi dari pencerahan dari Ustadz Supardi dan teman-teman gitu ya. Anak Jalal dari Aceh ya. Ada pengalaman dan kesan di orang. Bagusnya kita mulai dari Baitul Mal Masjid atau langsung BMT gitu. Karena ada di masyarakat kita kalau misalnya langsung ke ini ya itu tadi apalagi tadi kan yang belum familiar dengan ini ada ekonomi di masjid gitu. Gimana bagusnya? Dan kelebihannya tadi kalau tidak salah antum sampaikan kalau Baitul Mal Masjid di samping kita mengurus cuma Jiswaf,
apakah wakaf boleh juga termasuk wakaf tunai? Karena setahu Ana kan sekarang kalau kelebihan kita buat BMT dengan bendera koperasi itu kelebihannya kan sudah include menjadi wakaf tunai, bisa jadi wakaf tunai. Apakah BMM juga bisa menerima wakaf tunai gitu loh? Itu mungkin yang ingin Ana coba ini ke antum gitu ya. Dan selanjutnya mungkin nanti menyangkut dengan SOP, karena Ana sendiri mungkin sudah lagi merintis koperasi, tapi bukan koperasi simpan pinjam karena baru ngurus, kebetulan makanya tadi tahu persis 20 orang. Kalau kita belum mulai cikal bakal atau pra koperasi simpan pinjam, nggak boleh langsung itu, tapi berdasarkan profesi dulu. Kemudian kami sebagai pengajar, kami coba dengan training, itu sebagai jasa, nanti mungkin baru loncat ke USP gitu. Dan itu benar sekali tadi disampaikan, mungkin kalau menyangkut dengan koperasi ya ke dinas, karena di situ ada syarat-syaratnya semua. Gitu ya. Mungkin dan yang terakhir tadi yang bisnis lele mungkin bisa di-share sedikit atau mungkin secara personal nanti ya. Makasih Ustaz Supardi dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jalal. Baik, mau BM dulu atau langsung BMT ya? Kalau saran saya kita buat dulu saja hal yang mudah. Tetapi memang tergantung sumber daya yang kita miliki, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak bisa menghimpun teman-teman yang memang agnia, kaya-kaya gitu ya, mau langsung bikin koperasinya, monggo ya, silahkan saja. Tetapi kalau tidak, dihitung-hitung, wah ini para pengajar sumber dayanya masih minim, ya sudah, bikin BM saja dulu kemudian. Ya. Jadi masuk ke ranah sosial dulu, Baitul Mal, setelah itu kemudian menghimpun dana, fundraising, menggulirkan program ya. Nah, ketika kemudian dana infak ini kemudian bisa lebih besar, maka Baitul Mal juga bisa mempunyai usaha juga kemudian ya. Mendirikan bisnis juga dibolehkan kemudian ya. Bentuknya bisa badan usaha milik masjid kalau basisnya masjid. Jadi seperti itu Pak tahapannya. Sementara kalau mau langsung ke BMT, BMT itu entitas bisnis Pak, maka anggota yang menyimpan di sana kemudian juga akan menanyakan kinerja kita, begitu ya. Bagaimana kemudian kinerja bisnis itu bisa ditingkatkan di tengah-tengah persaingan bisnis finansial ya. Di sana dan seterusnya. Jadi kalau saran saya mulai dengan yang mudah, yaitu dengan mendirikan Baitul Mal. Nah, terkait wakaf itu secara legal menurut Undang-Undang Wakaf yang berhak menerima dan mengelola wakaf itu adalah nazir yang kemudian sudah terverifikasi, yang sudah mendapatkan SK begitu ya dari Badan Wakaf Indonesia. Ya. Nah ini kalau mengikuti regulasi kira seperti itu. Ya. Nanti kalaupun koperasi setahu saya tidak serta-merta kemudian berhak menerima menjadi nazir Pak. Tetapi tetap harus mengikuti alur tadi ke BWI begitu ya. Mendapatkan SK dari BWI kemudian untuk menjadi nazir wakaf itu kemudian. Ya, demikian Pak. Ya, makasih. Ya, makasih Ustaz Bardi. Sami-sami Pak. Ya. Oke, masih ada lagi? Kalau belum, saya mau tanya deh Pak Berti. Monggo Mas. Ya, tadi kan kalau BMT itu kan maju bersama-sama itu. Yang satu kaki kanan maju duluan, misalkan Baitul Tanwil maju duluan, Baitul Malnya belum nih. Nah, untuk berikutnya kan akhirnya kan menarik. Yang kaki kanan sudah melangkah, berarti kaki kiri harus ditarik itu. Kalau nggak ditarik nanti jalannya pincang gitu ya, agak susah. Betul. Nah, pas pandemi ini ternyata memang bisa jadi ini yang menjadi kekurangan kita, dan ketika ini dibenerin, ditariklah, kita kuatkan Baitul Mal, ini menjadi solusi. Nah, kira-kira gimana itu? Baik, ya karena BMT dari awal memang sudah berkomitmen untuk punya dua kaki itu, maka dua kaki itu harus digunakan sebetulnya dari awal. Ya, nah kalau kemudian sekarang pincang, ya yang pincang itu kemudian diperbaiki. Jadi kalau selama ini Baitul Malnya ditinggalkan, ayo kemudian Baitul Mal ini ditingkatkan kinerjanya,
dan sepengetahuan saya melakukan fundraising dana Jiswaf itu justru lebih mudah dibandingkan dengan berbisnis pembiayaan. Ini terkait banyak faktor tadi ya, kemudian ya. Nah, jadi mangga di tengah ini mungkin bisa BMT bisa melakukan restrukturisasi begitu ya. Bagaimana kemudian bisa lebih menguatkan baitul malnya tanpa kemudian melemahkan baitul tamwilnya. Jadi jangan sampai nanti berbondong-bondong ke baitul mal, nanti baitul tamwilnya malah melorot juga. Jangan juga begitu kemudian. Ya, jadi kinerja baitul tamwilnya dipertahankan gitu ya, tetapi fokus baitul malnya untuk ditingkatkan bisa juga dilakukan. Nah, ini meningkatkan baitul mal itu contoh-contohnya sudah sangat banyak ya. Jadi Basnas mencontohkan, lembaga amil zakat sudah mencontohkan ya. Polanya tuh udah ada gitu loh Mas ya. Polanya itu sudah ada. Nah, tinggal bagaimana kemudian pola ini diikuti sehingga kemudian baitul mal ini kemudian bisa meningkat ya, punya percepatan mengejar si baitul tamwilnya itu kemudian. Demikian ya Mas. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman ada lagi? Silahkan. Kita ini sampai jam berapa Mas? Masih ada waktu 21.30. Masih ada waktu ya. Baik. Ya, 10 menit lagi. Saya ada. Silakan. Iya. Jadi gini, berangkat dari saya sendiri gitu. Saya seorang peneliti ya, peneliti yang privat gitu. Ya Pak. Saya S1. Maksudnya? Saya mengembangkan teknologi tempat. Jadi di kopi ya. Oke. Jadi dari penemuan saya, alhamdulillah sudah diterbitkan ada sertifikat paten untuk kami dan itu sudah ada beberapa turunannya gitu. Dan kami terus terang sudah pernah diinkubasi oleh Yayasan Innotek gitu. Oleh Yayasan Innotek dan mendapatkan dana cukup besar. Namun karena saya sebagai peneliti itu untuk masuk ke bisnis itu agak terhambat gitu. Dan akhirnya kami baru merintis kembali lagi. Jadi harapan saya sebenarnya saya ingin sekali ini bisa segera ada semacam prototipe atau bukan prototipe, pilot project gitu ya. Karena teknologi tepat guna yang kami temukan itu masih sangat baru sehingga untuk mempunyai analisa usaha saja kami tidak bisa gitu. Dan ini apakah memungkinkan ada semacam dari BMM atau dari BMT bisa membantu kami untuk membuat satu pilot project gitu. Itu mungkin bisa dijawab gitu. Terima kasih. Baik, Pak Puji, tentu saja inisiatif-inisiatif kebaikan itu harus di-share Pak seluas-luasnya. Insya Allah saya menerima dengan tangan terbuka inisiatif-inisiatif yang kemudian bisa memajukan umat ya. Mangga kalau Bapak ada proposal, hasil penelitian begitu ya, sudah sampai pada tingkat mana, kemudian apakah rencana ke depan sudah ada dan seterusnya, monggo di-share ke saya. Saya sudah share nomor saya Pak di chat kita. Ya, monggo kalau kita bisa follow up lebih lanjut Pak terkait dengan teknologi yang Bapak teliti ini. Ya, terima kasih siap. Baik. Oke. Ya. Oke, ini yang di chat Pak Fardi. Dari Pak Jalaluddin. Untuk mendapatkan izin dari BWI, pakai badan hukum yayasan, Kopsyah, dan lain-lain boleh mendaftar ke BWI daerah, nanti akan diverifikasi, dan jika memenuhi dapat izin dari BWI. Nah, itu informasi gitu, Pak. Informasi, ya. Bukan pertanyaan, ada yang nanya. Tadi saya coba bantu jawab gitu. Gitu ya. Di atasnya ada yang itu ya. Dari Pak Ahmad Suseno yang kalau bertanya di koperasi sendiri, ya, kalau di koperasi sendiri kan saya kebetulan juga Arba Peduli sudah menjadi Nadir Wakaf BWI. Cuma ada persyaratan dari kalau BMT itu asetnya 2,5 M, itu baru bisa mencari izin karena
uang wakaf uang itu kan nantinya akan diberdayakan dan dikira-kira mampu itu untuk nilai aset sudah 2,5 M, itu biar manajemennya bisa lebih bagus. Kalau yang kemarin saya nyari ya, syaratnya mungkin sekarang berbeda. Silakan teman-teman, ada lagi? Ini ada Pak Jamil nih. Monggo Pak Jamil, sharing Pak Jamil. Oke. Kalau tidak ada, langsung untuk terakhir Pak Parti. Monggo untuk statement terakhir. Sebelum ditutup. Ini di chat sih ada pertanyaan juga nih, cuman privately ke saya ini. Silakan, nggak apa-apa, kalau bukan private boleh dong. Apa tadi terkait, ini dari Pak Jalal malah ya. SDM yang sangat dibutuhkan harus mempunyai kompetensi apa? SDM itu di kala sekarang ya, tentu saja yang utama yang punya karakter ya, itu yang pertama. Yang kemudian memang yang kedua punya kompetensi. Kompetensi ini macam-macam. Ada kompetensi teknis, ada kompetensi komunikasi, ada kompetensi dasar juga ya. Kompetensi dasar itu misalnya mengemudi ya, mengemudi mobil dan seterusnya, itu kompetensi dasar. Jadi jangan sampai kita terhambat karena kita tidak bisa mengemudi mobil misalnya. Ini harus juga diperhatikan. Ya. Nah, terkait dengan pejuang Jiswaf, tentu saja yang pertama harus sangat kompeten di yang paling baik tentu saja di fikih muamalah. Ya. Bagaimana bisa mengenal tadi terkait dengan Jiswaf, begitu ya. Ada perbedaan antara dana Jiswaf dan ada perbedaan antara dana zakat, dana infak, dana wakaf, begitu ya. Tadi dana zakat itu khusus untuk mustahik, ya. Dana infak lebih leluasa, dana wakaf atau harta wakaf itu tidak boleh hilang 1 peser pun, ya. Tapi kemudian harus bisa kalau dia wakaf produktif harus bisa betul-betul diproduktifkan. Nah, terkait itu kemudian ada akad-akad syariah ya yang banyak sekali, ya. Ada akad qard, ada akad mudarobah, ada akad musyarakah dan seterusnya itu. Nah, juga harus paham tentang situasi ekonomi ribawi sekarang kemudian ya. Bagaimana paham tentang bunga bank begitu ya. Bagaimana paham tentang investasi dan seterusnya itu. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat bisa lah dipelajari ya sambil kita praktek untuk kemudian bisa paham setahap demi setahap pengetahuan-pengetahuan dasar tentang ekonomi syariah. Jangan sampai kemudian ada kejadian yang menggelitik ya, seorang tokoh syariah kemudian datang ke sebuah bank dan petugas banknya kemudian menyatakan, Pak, selamat datang di bank syariah kami. Bank syariah kami punya bunga yang lebih baik dibandingkan dengan bunga di bank konvensional. Itu sesuatu yang mengagetkan ya. Jadi petugas bank mengatakan bahwa bunga di bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bunga di bank konvensional. Jadi pengetahuan dasar saja seperti ini kelewat begitu kan tragis itu kemudian. Ya, nah jadi hari ini kemudian memang pada kenyataannya para pelaku ekonomi syariah itu adalah ya masih orang-orang dari dunia konvensional begitu ya, dipakein peci kemudian pakein jilbab kemudian jadilah ia pelaku ekonomi syariah, tetapi kemudian belum ada uji kompetensi syariahnya itu kemudian ya. Nah, sesungguhnya yang paling penting adalah justru adalah jiwa ekonomi syariah itu ya. Jiwa kita bisa bersedekah setiap hari, misalnya jiwa peduli kepada sesama dan sebagainya itu. Bahkan saya sempat berkenalan dengan sebuah komunitas yang nama komunitasnya komunitas berdasarkan Nabi itu ya.
komunitas Nabi. Tetapi kemudian di komunitas itu yang dibahas tentang saham, tentang pasar modal, tentang obligasi dan seterusnya yang menghalalkan bunga bank, ya. Jadi sangat tragis kemudian. Ya, nah ini hal-hal mendasar seperti ini betul-betul harus diperhatikan oleh siapapun yang kemudian masuk ke dunia ekonomi syariah, baik yang sosial maupun yang komersial. Seperti itu ya, Pak Jalal ya. Kemudian saya lihat lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Jamil ya. Apakah sebaiknya masjid memiliki baitul mal sendiri atau mengundang BMT terdekat untuk membuka cabang di masjid tersebut? Ya. Mangga disesuaikan saja dengan kondisi masjidnya. Ya, jadi bila sudah memungkinkan bisa mendirikan baitul mal sendiri, dirikanlah baitul mal sendiri. Ya. Atau bila belum mungkin, ya bisa undang BMT terdekat untuk berkolaborasi membuka layanan di masjid tersebut. Ya. Tetapi dalam jangka panjang memang sebaiknya masjid itu kemudian merencanakan untuk mendirikan baitul mal. Ya. Baitul mal sendiri maksud saya, sehingga akan lebih leluasa bisa mengambil keputusan-keputusan strategis kemudian. Ya. Kalau BMT membuka cabang kan itu cabangnya BMT gitu ya, keputusannya keputusan dari BMT tersebut. Nah, kalau baitul malnya punya masjid sendiri tentu saja tadi punya keleluasaan dan bisa dikembangkan sebesar-besarnya ya. Tetapi tetap kemudian di wilayah masjid tersebut sehingga bisa melayani jamaah masjid dengan sangat optimal. Kira-kira demikian Pak Jamil. Meskipun di beberapa kasus misalnya kan ada masjid-masjid yang memang masjid ini masjid perlintasan gitu ya. Masjid yang jamaahnya memang nggak jelas lah gitu kemudian ya. Karena tidak berada di sebuah lingkungan perumahan, tidak di tengah-tengah kampung dan seterusnya. Maka untuk masjid-masjid begini bisa melayani justru lebih luas kemudian, ya. Lebih luas jamaah untuk bisa dilayani sehingga bisa lebih berkembang, ya. Tetapi memang di sisi yang lain harus menyiapkan protokol, harus menyiapkan prosedur yang betul-betul bisa membuat baitul mal masjidnya bisa berkembang dan bisa sehat, ya. Jadi bukan cuma berkembang tapi penuh dengan borok-borok di dalamnya gitu ya. Misalnya memberikan pinjaman tanpa bunga ke banyak orang begitu ya, tetapi kemudian pengembaliannya kesulitan. Nah, ini berkembang tapi banyak boroknya. Ya, harus dibuat prosedur yang baik agar kemudian memang berkembangnya secara generik ya. Sehingga kemudian perkembangannya menjadi sebuah lembaga yang berkembang, tumbuh dan sehat, itu yang paling penting justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Mur. Siap Pak Mur. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah izin kepada Pak Sukardi ya, izin tanya langsung ya, Pak Kadzi. Monggo Pak. Nggih. Nun sewu Pak Supardile, nun sewu, ini mohon izin tanya. Ini di masjid kami ini kan secara struktur organisasi kan ada namanya ketua umum, ketua 1, ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Nah, baik. Ini yang ingin ditanyakan, bagaimana ke depan jikalau nanti masjid itu membentuk baitul mal masjid, bagaimana berbagi perannya antara tugas bendahara dengan tugas BME? Makasih Pak Supardile, nuhun. Monggo. Baik, ini terkait struktur memang seringkali pelik ya Pak Mur ya. Iya. Betul. Nah, apabila kemudian bendahara ini bisa memahami prinsip baitul mal akan sangat baik ya. Jadi keseluruhan SDM, keseluruhan struktur di masjid ini kemudian memahami dulu apa itu peran, apa itu fungsi, apa itu tugas dari baitul mal masjid.
ya, sehingga kemudian nanti berbagi perannya akan lebih mudah gitu kemudian, ya. Nah, Baitul Mal Masjid itu Pak bisa berfungsi seperti BUMN lah gitu ya kalau di negara, atau menjadi dirjen pajak begitu ya di negara juga ya, dan itu kemudian di bawah Menteri Keuangan. Maka bendahara masjid bisa menjadi pengawas misalnya di BMM-nya ya. Bagaimana bendahara masjid betul-betul mengawasi keluar masuknya dana, penggunaan dana dan sebagainya itu. Jadi ini secara struktural bisa dilakukan. Ketua DKM bisa menjadi pembina dari Baitul Malnya. Ya. Nah ini memang secara struktural tidak ada struktur baku Pak, karena masjid itu sangat unik ya, masing-masing masjid harus didekati case by case, satu demi satu seperti apa baiknya. Nah yang terpenting kemudian adalah jangan sampai keberadaan BMM ini menjadi sumber konflik. Karena BMM ini nantinya terkait dana. Ya, kalau terkait dana memang betul transparansi harus menjadi prinsip yang utama. Penggunaan dana harus sesuai dengan amanahnya. Ya, seperti dana zakat, dana infak, dana wakaf betul-betul dipergunakan dengan sesuai dengan prosedur syariahnya. Ya, dengan demikian maka perlahan-lahan memang sistemnya dibentuk, dan perlahan-lahan juga kemudian orang-orang yang berkontribusi kepada Baitul Mal dan secara keseluruhan bahkan kepada masjid haruslah mendapatkan reward yang baik, ya. Reward yang sebaik-baiknya itu kemudian bisa memicu profesionalitas kemudian, ya. Ini poin saya kira-kira seperti itu, Pak Mur. Oke, cukup Pak. Mohon maaf. Satu lagi. Satu lagi, monggo Pak. Jadi sahabat yang paling setia ini saya senantiasa mengikuti di mana beliau Pak Supati ini tampil. Insya Allah tadi pagi absen. Mohon maaf Pak Supati, ada acara. Nah ini Pak terkait dengan BMM ini untuk penyaluran bisa ya Pak secara internal maupun secara eksternal. Artinya BMM sendiri itu menyalurkan untuk kepentingan operasional masjid, untuk pembangunan masjid, untuk operasional misalnya semacam santunan-santunan masjid yang untuk lingkungan setempat, bisa ya Pak Supandi? Bisa, betul Pak, bisa. Jadi memang tadi ya yang pertama harus membedakan sumber dananya, ya, dana zakat, infak dan wakaf itu. Nah, kalau dana zakat memang baiknya diserahkan ke mustahik ya, ke fakir miskin, ke duafa, ke anak yatim begitu ya. Saya menyarankan menyerahkannya itu dalam bentuk barang. Ya, jadi dana zakat dibelikan barang untuk kemudian barangnya diserahkan kepada fakir miskin, duafa, yatim tersebut. Kenapa barang? Karena kalau barang itu kemudian bisa memutar roda bisnis dari UKM yang lain kemudian. Ya. Jadi ada multiplier efeknya. Itu yang pertama. Yang kedua, monggo kalau dana infak itu lebih leluasa Pak. Itu bisa digunakan untuk pembangunan masjid, begitu ya. Bisa digunakan untuk menggaji marbot, bisa digunakan untuk menggaji karyawan Baitul Mal masjidnya, bahkan bisa digunakan untuk memberikan reward kepada para DKM itu kemudian. Ya, dengan demikian semua pihak kemudian bisa berkontribusi dan semua pihak kemudian mendapatkan reward-nya. Nah, kalau sudah begitu biasanya dia terus berputar ya. Tim Baitul Mal masjidnya kemudian lebih semangat untuk fundraising lebih giat lagi, bahkan sampai pada tingkat bisa memiliki bisnis. Nah, kalau sudah bisnis nantinya masjid bisa punya badan usaha milik masjid. Ya. Nah, kalau sudah ada koperasi tentu saja ini bisa dinaungi oleh koperasi syariahnya. Terima kasih Pak. Mohon. Sami-sami Pak. Untuk pertanyaannya nanti masih banyak, masih dilanjutkan dengan yang lain. Ini satu lagi Ustadz. Boleh izin satu lagi. Ya, kalau saya sih sampai jam 12 juga siap.
mumpung ketemu Ustadz udah lama nih. Oh iya, Pak Sukardi. Assalamualaikum Ustadz, dengan Sukardi Ustadz. Ya. Ini Ustadz mungkin sekedar apa ya, informasi atau katakanlah mohon ini juga sarannya ini. Kebetulan kalau di daerah kami di DKM ya di daerah Cimahi ini yang tempat kami tinggal, itu kan banyak program yang tidak terintegrasi. Jadi ada program Janais, ada program koperasi syariah, ada juga pengelola zakat, ada juga. Jadi tapi tidak dalam satu naungan terintegrasi dengan DKM. Ada yang jadi satu dengan DKM, ada juga yang enggak. Sehingga potensi-potensi yang selama ini ada itu kemungkinan saling lapping gitu, saling tumpang tindih gitu, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana supaya ini lebih punya powerful untuk mengelola dana ini sehingga bisa lebih memberdayakan sumber daya yang ada ini menjadi yang lebih baik lagi. Karena kalau lihat secara parsial itu kan jadi ada yang hidup tidak, mati pun enggak. Tapi ada juga yang maju gitu ya. Nah ini bagaimana supaya meskipun secara saya lihat BMM belum ada, tapi melihat tadi paparan Ustadz Supadi sebetulnya dari BMM ini akan lebih punya daya yang lebih kuat, daya dorong lebih kuat. Apa baiknya ini nanti akan kita sampaikan ke DKM supaya ada pembaruan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan di DKM. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Sukardi, mohon kirim WA ke nomor saya, Pak Sukardi. Saya sudah share nomor saya di chat kita. Sudah lama sekali, Masya Allah. Kalau saya masih interaksi itu sama Bu Lolo dan kawan-kawan itu. Ya, kita kita terakhir di Eko Pesantren waktu udah berapa tahun yang lalu tuh? 5 tahun ya. Baik. Iya. Ya, Eko Pesantren Kang Agus. Ya. Kang Agus sekarang sudah jadi ketua DKM Pak di Darut Tauhid, alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Saya udah lama Kak. Iya. Ya. Maka tadi mohon bisa kirim WA ke nomor saya Pak, nomor saya sudah ada di chat. Baik. Siap. Memang terkait organisasi manapun harus ada orang yang punya the ultimate decision maker, gitu ya. Jadi pengambil keputusan tertinggi ini harus ada Pak. Ya, jadi baik bentuknya orang ataupun forum gitu ya. Kalau di ormas itu kan ada kongres misalnya gitu ya, itu menjadi forum pengambil keputusan yang tertinggi. Mangga kalau di DKM silahkan dimusyawarahkan pengambil keputusan tertingginya forum apa atau siapa. Nah begitu ya. Kemarin saya baru membentuk kepengurusan yayasan dan saya bilang ke teman-teman pengurus yayasan, pengambil keputusan yang paling tinggi adalah saya sebagai ketua pembina. Kalau bersedia, ayo bergabung. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Gitu kemudian, ya kita bisa berdiskusi berdiskusi habis-habisan, ya, berdiskusi sengit gitu. Tetapi ketika kita mengambil keputusan, maka keputusan itu adalah keputusan saya bilang ke teman-teman. Kenapa begitu? Akhirnya kembali Rasulullah Muhammad menjadi contoh. Ya, kepemimpinan itu kepemimpinan tunggal, bukan kepemimpinan kolektif dalam Islam. Nah, maka terkait dengan masjid seperti itu juga Pak. Maka saya pikir ini tanggung jawabnya ada di Ketua DKM ya untuk merapihkan struktur organisasi yang terkait dengan masjid. Mangga dirapikan agar kemudian bisa saling bersinergi, agar kemudian tidak ada konflik begitu ya. Unit-unit yang memang tadi mati segan, hidup pun tak mau gitu ya, mati tak mau hidup pun segan gitu, dibuat pilihan apakah memang mau lanjut dengan rencana yang matang atau memang mau dimatikan saja kemudian ya. Yang maju tentu saja kemudian kita dukung terus-menerus. Nah, ini yang pertama saran saya tentu saja rantai komando itu harus jelas ada di siapa yang paling tinggi.
Yang kedua, kemudian memang harus ada job description yang sangat jelas. Kalau masjid memang punya baitul mal misalnya ya, yang itu fokus ke dana-dana sosial, monggo. Kemudian masjid juga ingin memiliki badan usaha milik masjid misalnya ya. Bentuknya koperasi silakan juga. Nanti fokusnya ke ke bisnis begitu ya. Meskipun orang koperasinya bisa bilang juga, oh koperasi syariah kan bisa juga menerima jiswaf. Dengan tegas ketua DKM bisa mengatakan antum fokusnya bisnis, gitu ya. Untuk jiswaf sudah ada teman yang lain, gitu. Sehingga jangan sampai mencela-mencela Pak. Kalau mencela-mencela nantinya bisa terjadi tadi tumpang tindih itu tadi. Ya. Sementara di sisi yang lain misalnya orang yang sudah mengumpulkan dana infak juga bisa digunakan untuk membuka bisnis juga kemudian. Ya. Nah ini aturan main ya, ini harus jelas. Sehingga kemudian masjid dengan berbagai ornamen atau lembaga-lembaga di bawahnya itu kemudian bisa maju bersama-sama kemudian ya, bisa saling sinergi, tidak tumpang tinggi ya, tapi justru malah bisa saling memperkuat. Ini saya pikir menjadi PR kepemimpinan ini Pak ya. Ini PR-nya PR kepemimpinan. Dibutuhkan pemimpin yang kuat begitu ya, yang mungkin tidak populer, yang kemudian bisa mengambil keputusan tegas untuk merestrukturisasi lembaga-lembaga di masjid itu. Demikian Pak, kalau dari saya. Terima kasih Ustadz ya. Cukup Pak Parti. Sami-sami Pak. Ya. Silakan untuk terakhir Pak Parti, 1 menit. Ada nggak? Alhamdulillah teman-teman, ini di akhir waktu kita ya. Maka yang pertama saya harus mengulangi contoh kita, teladan kita di segala sisi kehidupan adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mencari khasanah kehidupan beliau terkait dengan ini. Ya. Bagaimana beliau membantu orang itu bukan hanya membantu sesaat, tetapi kemudian membantu untuk selamanya. Ya. Nah ini kemudian menjadi penting untuk kemudian kita bisa menteladani Rasulullah. Nah, terkait dengan Baitul Mal Masjid, menurut saya sudah menjadi kewajiban masjid untuk mendirikan Baitul Mal, sehingga bisa memfasilitasi penyelenggaraan pembayaran dan penyaluran dana jiswaf dari jamaah. Ya. Nah, kami dari Baitul Mal Masjid Indonesia sangat bersedia untuk bisa sosialisasi, mendampingi teman-teman DKM untuk bisa mendirikan Baitul Mal Masjid. Kami siap membantu, siap berkontribusi, ya, siap juga kemudian berkolaborasi seterusnya untuk bisa kita membuat karya-karya besar bersama-sama. Ya. Islam ini adalah agama jamaah, ya. Sholat berjamaah, begitu ya. Yang jomblo-jomblo segera didorong untuk berjamaah, punya istri atau punya suami, gitu ya. Yang sudah menikah didorong agar punya anak. Kenapa? Karena memang ini adalah agama jamaah. Maka dalam ekonomi berjamaah kemudian juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, maka mengikuti Rasulullah, menapaki jalan Islam ini, hayo perlahan-lahan, setahap demi setahap, dimulai dari yang mudah terlebih dahulu. Nah, terkait kelembagaan, saya menilai, saya melihat dari pengalaman saya dan teman-teman yang lain, mendirikan Baitul Mal itu sangat mudah, ya. Tidak perlu pertama misalnya memikirkan tentang legalitas. Jalan saja dulu, sudah ada dananya, urus legalitasnya, ya. Nah, yang berikutnya kemudian setahap demi setahap belajar bagaimana membuat program yang baik, bagaimana membuat fundraising yang baik, bagaimana kemudian bisa berkolaborasi dengan Baitul Mal yang sudah ada, dan kemudian bisa berkolaborasi dengan seluruh komponen umat, ya, agar kita bisa menjalin potensi-potensi ini menjadi sebuah kekuatan yang besar. Kita itu umat Islam yang besar, potensinya besar, kita sangat lelah terus dipecah-pecah, gitu ya, terus diadu domba, terus diinjak-injak juga kemudian, ya. Sudah saatnya kemudian kita bangkit menggunakan jalan kita. Ya, nah, jalan kita adalah jalan jiswaf menurut saya. Ini jalan yang kemudian sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk kemudian bisa
bisa menapaki jalan kesejahteraan umat ya menuju kepada peradaban Islam yang gilang gemilang. Jadi ayo segera kita dirikan Baitul Mal. Jangan dulu ingin sempurna ya. Yang penting kemudian ketika sudah berdiri, kemudian sudah paham protokolnya, sudah paham roadmap-nya, sudah paham sudah ada rencananya gitu ya, dan kemudian bisa menjalani itu semua dengan sebaik-baiknya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang bertahan sampai akhir. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar teman-teman kemudian senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan Allah lindungi agar senantiasa bisa sehat, terlindung dari pandemi COVID-19 ini. Dan kemudian bisa juga menjadi lokal hero ya di lingkungan masing-masing untuk saling menjaga. Kita punya kewajiban 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan kemudian sering-sering mencuci tangan itu. Demikian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Saya sangat terbuka untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut. Nomor telepon saya sudah share di chat kita ya, 0813 8019 5454. Ya. Insya Allah kita bisa bersilaturahim lebih lanjut untuk bisa bersinergi menghasilkan karya yang lebih baik. Terima kasih. Saya Supardili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.